Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tri Wulandari dengan NIM C1B020778. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan materi tentang biaya modal dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian biaya modal, yang kedua jenis-jenis biaya modal, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal, dan yang keempat fungsi biaya modal. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Adapun, pengertian biaya modal menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memilih investasi lain dengan tingkat risiko yang berimbang. Dengan kata lain, biaya modal merupakan biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost dan dana yang digunakan untuk investasi lain tersebut. Biaya modal dapat juga dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang atas biaya utang perusahaan serta klarifikasi modal atau cost of capital. Yang kedua itu ada jenis-jenis biaya modal. Jenis yang pertama yaitu biaya individu. Biaya individu ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama biaya hutang jangka pendek, yang kedua biaya saham preferen, yang ketiga biaya saham biasa atau biaya sendiri ekuitas. Di mana yang pertama biaya hutang jangka pendek merupakan seperti hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, contohnya yaitu seperti hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Yang kedua itu biaya saham preferen, di mana adanya biaya real yang harus dibayarkan jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. CPAS ini bisa diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor pemegang saham. Yang ketiga itu biaya saham biasa, di mana atau disebut dengan ekuitas, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa dan menggunakan laba ditahan untuk investasi. Kemudian jenis kedua itu ada biaya keseluruhan, di mana biaya keseluruhan ini merupakan biaya yang diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan, mempunyai konsep secara keseluruhan atau overall cost of capital, manfaatnya dalam penilaiannya jangka panjang. Contohnya dalam penentukan proyek bagi investasi yang diambil bisa ditentukan dengan membandingkan dari besar modal yang dikeluarkan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Adapun faktor yang mempengaruhi WACC yaitu yang pertama kondisi pasar, kemudian struktur modal pada perusahaan, dan yang ketiga adanya kebijakan investasi dari perusahaan dengan proyek yang risiko umumnya memiliki WACC lebih tinggi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang bisa dikuasai perusahaan. Yang ada 3, yang pertama itu struktur kebijakan, kemudian kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Struktur-struktur kebijakan ini di mana sebuah perusahaan memiliki kendali atas struktur pemodalannya yang menargetkan struktur modal yang optimal. Yang kedua itu kebijakan dividen, di mana mengingat bahwa perusahaan memiliki kontrol atas rasio pembayarannya, breakpoint jadwal MCC dapat diubah. Misalnya karena rasio pembayaran perusahaan meningkatkan, breakpoint antara ekuitas dengan biaya rendah dan ekuitas yang baru dikeluarkan diturunkan. Yang ketiga itu ada kebijakan investasi, di mana diasumsikan bahwa ketika membuat keputusan investasi, perusahaan melakukan investasi dengan tingkat risiko yang sama. Jika sebuah perusahaan mengubah kebijakan investasinya relatif terhadap risikonya, baik biaya hutang maupun biaya perubahan ekuitas. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu tingkat suku bunga dan tarif pajak. Di mana tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi biaya hutang dan berpotensi biaya ekuitas. Misalnya, ketika suku bunga menaikkan biaya kenaikan hutang yang meningkatkan biaya modal. Yang kedua itu tarif pajak. Tarif pajak ini di mana tarif yang mempengaruhi biaya setelah pajak dari hutang. Seiring kenaikan tarif pajak ini, biaya hutang menurunkan biaya
biaya modal. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi biaya modal. Cost of capital penting karena beberapa alasan. Biaya modal adalah alat ekonomi dan akuntansi penting yang dapat memaksimalkan potensi investasi untuk bisnis. Berikut ini merupakan alasan rinci mengapa biaya modal itu penting. Yang pertama yaitu membantu investor menilai pilihan mereka. Yang kedua itu membantu keputusan penganggaran modal karena bisnis harus memutuskan apakah suatu proyek bermanfaat sebelum memulai. Yang ketiga itu sangat penting bagi bisnis untuk merancang struktur modal yang ideal dari perusahaan mereka. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja proyek baru, proyek tertentu dibandingkan dengan biaya modal kos. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.